di konten gua teman-teman. Sekarang masuk ke SOG episode 2 yang bahas mungkin CBR 250 Share MC41 ya. Sebelumnya makasih banyak buat tempat biasa Bapak Rifki yang kemarin pernah masuk konten. Alamatnya nanti mungkin ada di IG, di deskripsi, saya taruh di situ lah. Perkenalkan dulu bintang tamu kita kali ini, Bapak Yunanda. Monggo perkenalan dulu. Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Yunanda Ardian, owner dari CBR 250R tahun 2012. Kita di SOB kan jadi kan kayak bahas sejarah gitu ya, kayak apa bisa awalnya ngambil ini, terus apa aja yang udah di itu. Sejarahnya gimana nih motor ini? Awal dapat motor ini sebenarnya udah lama, mau motor ini udah dari SMP ya, zaman awal-awal SMP udah pengen motor sport. Nah awalnya memang minta ke orang tua CBR ini 250R, cuma waktu itu sempat dialihkan ke Ninja 2.5. Oh, pernah make Ninja 2.5? Enggak, cuman dialihkan ke udahlah kita ambil Ninja 2.5 aja dibandingkan CBR ini. Gitu. Rekomendasi ke Ninja 2.5 ya tahun segitu juga, tahun 2012. Cuma seiring waktu ya ada beberapa kendala dan akhirnya dapat motor ini di salah satu showroom dari teman orang tua. Karena ada barangnya, ada CBR 250, daripada nunggu lama lagi akhirnya dapat juga motor ini. Dan waktu itu langsung dikontak untuk cek ke showroom, ada barangnya kita ambil. Dan berhubung waktu itu motor ini satu-satunya motor sport di showroom itu dan gak ada pilihan lagi, gitu. Ya udah kita ambil aja gitu. Tapi ngambil ini emang karena personal taste gitu, karena Yunanda seneng atau? Ya jadi karena faktor sebenarnya itu? cukup panjang ceritanya, karena awalnya mau 2.5R ini, lalu ke Ninja. Akhirnya sembari nunggu Ninja itu ada 2 Matic yang diambil, itu ada Vario sama Mio J. Dan waktu itu dua-duanya juga pasti udah modifikasi juga karena memang gak bisa megang motor standar. Oh gitu. Dua-duanya udah dimodifikasi. Setelah 2 motor itu baru dapat motor ini. Itu tahun 2018, dari awal SMP baru dapat 2018 itu. Bentar ya. Tadi kan ini bahas CBR 250R ya. Itu generasi awal berarti. Iya, ini generasi awal dari CBR 250R. Mungkin banyak yang belum tahu, kebanyakan kan sekarang kan kebanyakan 250R ya. Itu udah generasi berapa itu, Dok? Kalau yang RR itu yang kedua deh. Kedua setelah ini yang pertama. Jadi ini sebelum dari RR, awal mulanya CBR 250R ini. Itu. Thailand ini. Nah, motor ini kalau 250R itu yang modelnya seperti ini itu CBU dari Thailand. Kalau yang bentuknya kayak CBR 1000RR ya. Oh iya, yang kayak Fairblade gitu. Itu lokal dari Indonesia. Oh, sudah perakitan sini. Sama yang CC-nya 150 itu juga sama. Kalau yang CBU itu yang bentuknya kayak gini, kalau yang bentuknya kayak yang 1000RR itu juga lokal juga gitu. Oh, jadi bedanya mungkin di headlamp sama sih. Beda. Dan katanya sih kalau masalah mesin lebih bandel yang Thailand ya. Yang ini. Lebih yang Thailand dibandingkan yang lokal gitu. Cuman sekarang kalau 250R yang lokal pun juga udah jarang. Kayak motor ini juga sekarang di jalan mungkin udah 1-2 ya, karena populasinya yang semakin sedikit juga sekarang gitu. Dan alasan ambil motor ini dari awal juga memang motor ini kan jarang, beda dari yang lain. Dan bentuknya juga nggak kayak motor sport yang lain ya. Sekarang udah bentuknya tajam atau gimana. Ini lebih kelihatan punya personal sendiri aja gitu. Yes. Nanti juga saya lihat nih banyak yang dirubah itu ya, Dok ya. Apa aja nih, Dok, yang udah diubah, Dok? Kalau yang udah diubah di sini nggak banyak sih sebenarnya, cuman paling ganti aksesoris kayak selang rem,
selang rem pakai TDR depan belakang warna merah. Terus kalau di atas itu kita stang pakai Bipro pakai yang 10 derajat di sini. Pakai Bipro 10 derajat, lalu gas spontannya KTC. Untuk grip pakai Domino, untuk master rem dan kopling pakai RCB. Untuk RCB yang pengereman ini pakai 14 mm. Itu kalau selainnya paling footstep, knalpot pakai Proliner. Sebenarnya untuk knalpot kemarin sempat pakai R9. Ya. R9 apa ya? Mugello atau Mugelli. Ya. Itulah. Pakai knalpot R9 cuma kepake berapa minggu karena udah biasa suaranya barbar, semua orang tahu lah Proliner barbar. Balik ke R9 nggak tahu, kayak ada yang hilang aja gitu. Akhirnya balik lagi ke Proliner. Jadi gitu. Emang karakter suara yang gacor gitu. Iya, yang gacor. Nah, berhubung ini juga 2,5 ya, 2,5 satu silinder, Proliner udahlah itu nggak usah ditanya lagi, suaranya gacor udah. Paling kalau di rantai itu kita pakai Triple S, gear set udah depan belakang rantai. Mungkin itu aja sih. Selebihnya main warna aja sih. Kalau saya lihat ini termasuknya motor yang apa ya? Mungkin nggak umumnya di jalannya. Dari segi perawatan kayak spare part gitu tuh. Oke, untuk spare part nih. Udah pakai motor ini. Untuk motor CBU ya, spare part itu sebenarnya orang yang mau beli motor CBU udah harus siap buat spare partnya yang lumayan ya, harganya di atas rata-rata. Karena motor ini juga kemarin sempet trouble di tabung radiator pecah. Kena pecah tabung radiator yang di bawah itu kemarin. Ya kita cari di Honda nggak bisa, nggak ada barangnya, inden berbulan-bulan. Mungkin untuk pemakai CBU pasti carinya di Tokped, di eBay, jadi kayak marketplace yang dari dealership resminya gitu ya. Terus itu salah satu ribetnya motor CBU tuh. Iya, terus ya untuk perawatan selama kita ngerawatnya rutin ya nggak ada masalah sih. Kebetulan ngambil motor ini juga kilometernya udah banyak juga. Udah sekitar 50.000 atau 60.000 dan banyak juga. Dan selama kita test ride awal beli juga nggak ada kendala ya, kenapa enggak. Terus kita tinggal rawat aja gitu. Iya sih, saya juga. Ya itu tuh kadang motor kalau kita yang ngasih taste gitu ke motornya, jadi kayak personal punya kita gitu. Iya. Kalau modif ya gimana personal kitanya lah gitu. Mungkin nanti ada di atas nih foto standarnya CBR 250-nya setelah sebelum diginiin dan setelah diginiin gitu loh. Kalau kata saya sih perbedaannya lumayan banyak ya. Iya, kalau dilihat dari perbedaan memang cukup banyak, tapi kalau dari part modifikasi ya sebenarnya nggak yang head-on gitu ya, enggak sih. Ya yang penting good looking aja, enak dilihat aja udah. Berarti lebih ke arah ini ya, mungkin fungsional gitu. Fungsional juga. Kalau dari performa nggak banyak, kemarin kebetulan udah di remap, ECU udah di remap, busi pakai busi iridium, paling filter udah diganti sama yang mereknya apa ya lupa, itu udah filter racing juga. Lalu kemarin sempat pakai quick shift sama LC. Sempat. Sekarang ini masih. Jadi sekarang ini nggak tahu kenapa LC sama quick shift ini error. Kurang tahu kenapanya. Jadi kita kirim lagi ke sana buat direparasi. Waktu selesainya kapan juga belum tahu. Jadi sekarang lagi nggak pakai itu. Gitu. Kedepannya gini dok, mungkin ada project apa lagi gitu? Kedepannya rencana mau ganti lagi karena bosenan. Kalau sama cewek bosenan nggak? Oh enggak gitu. Nani? Dikirain barangkali ya. Kan kita nanya. Nah untuk
2 kali ganti warna ini ngecat sendiri sebenarnya pakai pilok ya. Piloknya pakai Sapporo Bisa Ultimate. rapi kayak gini gimana tuh, Dok? Nah itu nggak tahu dari sononya tangannya enak aja buat ngecat, nggak tahu. Jadi Sering latihan. banyak yang ngira emang ini Kan, cat, guys. banyak yang ngira ini cat kompresor Iya, awalnya. saya pikir juga ini ngecat di tempat orang. Iya, ya tapi tetap ya kelihatan mana cat kompresor mana pilok kan. Nah kedepannya kita rencana cat pakai kompresor aja pakai di jasa orang. jasa orang. Nah jasa orang juga biar kelihatan rapi juga. Untuk warnanya ya nanti belum sebenarnya tahu sih warnanya apa. Nah nanti aja. Oh, nanti aja. Warnanya. Ya, nanti juga di konten saya kok. Soalnya kenapa ya warna itu lebih ke personalisasi sendiri. Jadi kayak kita sebenarnya pengen cari warna yang beda dari orang lain biar nggak sama kayak orang lain. Apalagi ini motor udah jarang juga dijalankan. Apalagi warnanya kalau kita main beda dari yang lain mungkin kelihatan lebih nyentrik aja. Soalnya Gitu. gini ya, kadang juga saya gimana stigmanya orang-orang ya, saya nggak ngejat salah satu atau beberapa orang, cuma kebanyakannya motor keren itu harus moge. Kan menurut pribadi saya itu motor apapun ya, saya nggak mesti ngejat harus sport, mungkin naked, mungkin kecil, mungkin apa. Yang penting kita ngomongin personal taste-nya, ngiwangin soulnya kita ke motor itu sampai jadi kayak ya ini loh motor gua. Ya kalau masalah personal itu kan orang juga beda-beda ya personalnya gimana. Cuman menurut saya juga kayak modif itu gimana kita ya, dan nggak harus partnya head-on, nggak harus motornya cc-nya berapa kayak gitu kan. Gimana apapun motornya kalau kita modifnya enak dilihat dan nggak Dari hati sih. itu pasti enak dilihat lah gitu, dan kelihatan rapih yang pasti gitu. Karena nggak selalu ya kalau masalah part head-on atau apa ya, kalau warnanya kurang masuk ya nggak kurang pas juga kan. Jadi kita kita harus nyesuaiin dulu, mikirin warnanya apa kayak gitu. Dan ini juga tadinya kan Nardo Grey kita tabrakin warnanya sama biru juga, itu juga kita pikirin juga gitu. Ya berhubung basicnya sama-sama motorsport, ada ini nggak tuh kayak dream bike-nya gitu tuh, kayak ini gue nanti kalau udah ada rezeki atau kapan pengen nih punya motor ini gitu tuh. Dream bike karena saya orangnya suka racing ya, maksudnya benar-benar racing, kayaknya mungkin ke R6 ya. R6 karena motor, setahu saya R6 itu motor satu-satunya raw bike yang artinya belum banyak teknologi juga kan. Dan itu lebih dia nggak ada traction, nggak ada apa lagi ya, riding bike juga nggak ada nih. Dan lebih suka bentuknya aja, lebih racing gitu. Dan karena menurut saya kalau 600 sudah cukup lah ya. Nggak mau lari ke 1000. Enggak dah, sudah cukup 600 ya itu. 600 udah sampai di bawah kan yang di bawah 1000 gitu kan. Kalau naked gitu nggak ada lirikan ke arah mana gitu. Nggak tahu, tetap sport meskipun ada naked bagus-bagus ya. Pure sport gitu. Pure sport aja. Ada toleransi tuh. Kalau satu naked pengen narik ke. Enggak deh kayaknya. Kayaknya bener-bener sport aja dah udah. Oh, bagus. Jadi kamu sekarangnya udah potong di situ ya? Udah. Apa lagi ya? Bahas gini deh, kayaknya mungkin kita bahas yang angkat-angkat aja kali dapet. Apa tuh? Belakangan kan San Mori kan lagi kurang kondusif sih. Berat nih. Menurut pandangannya dokter gimana nih, pandangan Pak Yunanda nih tentang kondisi San Mori yang sekarang gitu loh, yang katanya lagi panas gitu kan di mana-mana. Iya sekarang lagi rame San Mores, banyak kejadian kecelakaan juga karena San Mori, yang tabrakan lah, yang slide lah, yang apalah. Ya saya nggak memungkiri juga pernah ngebut, pernah ugal-ugalan, cuman Termasuk saya juga loh, kadang cuman gitu. Kita harus tahu kondisi, kapan kita ngebut, kapan kita santai. Ya kalau kita ngebut ya tahu lokasi, kita cari aman aja, jangan di lokasi rame kita ngebut atau cornering gitu. Pastiin kita di
di lokasi yang sepi kayak gitu ya, kita tahu sikon juga lah kapan kita ngebut Jadi gitu. jangan asal kita begitu Iya, tarik gitu lah. Ya kita sih nggak nyalain ya, nggak nyalain ini kita harus kayak gini enggak, cuma ya kalau udah kayak gini kan yang kena imbas juga bukan cuma beberapa pihak gitu. Hampir rata-rata anak-anak yang San Mori dipandangnya negatif kan sama Iya. Dan sekarang nggak bisa kita tutupin kalau San Mori ini semakin banyak peminatnya kan. jelas kalau itu. Nah, karena peminatnya pun banyak, kejadian seperti ini juga semakin banyak. Karena dulu awal San Mori motoran sama CBR ini awal punya itu, San Mori nggak sebegitu ramenya kayak gini. Sekarang di beberapa tempat itu udah kayak balapan lah, udah rame banget gitu kan. Saya jual tiket di sana gitu ya. Iya. Jadi awal San Mori itu masih sepi ya, ada sih San Mori gitu. Jadi kayak makanya itu saya tuh gini gitu, kadang tuh ya kayak lihat sekarang tuh kayak ada kubu-kubunya tuh kayak, oh ini San Mori enak yang dulu, ini San Mori enak yang sekarang, kok kenapa jadi kayak gini? Solusinya gimana tuh? Ada masukan nggak untuk ya kondisi yang kayak gini lah? Solusinya karena sekarang kondisinya lagi kayak gini, mungkin untuk San Mori kayak chill out dulu deh, cooling down dulu ya. Cooling down dulu, atau enggak misalkan mau motoran santai dulu lah, Ya, atau enggak 2-3 orang cukup. iya, karena kondisinya kayak gini dan masyarakat pasti udah mandang negatif kita kan. Udah ya mau gimana, mau kita San Mori rame-rame juga udah kelihatan dipandang negatif juga gitu kan. Mungkin ya, untuk kondisi sekarang ya, iya, berarti seterusnya gimana ya, kita doain aja semoga cepet membaik lah, iya, bisa normal lagi, kita juga kan biar nyaman gitu loh. Iya. Cari San Mori kan cari ngilangin penat ya, kerja. dan yang pasti jangan lupa ini ya, safety gear-nya, karena Ya. banyak video yang crash yang apa dan dilihat di situ cuman pakai kaos, cuman kurang safety gear-nya. Itu ya bahaya juga sih gitu. Ya, itu kadang kesadaran orang kita ini masih kurang sih untuk safety gear itu. Iya, Mungkinnya lah naik motor cuma deket doang, sini doang. Ya sesuaikan safety gear sama tujuan kita. Misalkan ya Minimal kalau gloves lah, gitu ya. minimal glove lah. Airpack juga velg, aneh gitu. Iya, itu. Ya, semoga aja deh kondisi San Mori bisa kayak dulu lagi, yang mungkin biar lebih nyaman dan lebih enak. Ya mungkin kayaknya segini aja dulu ya teman-teman ya. Tadi juga udah bahas ini, kurang lebihnya mungkin nanti bisa tanya langsung aja ke Minanda. Nanti saya tanin Instagramnya di deskripsi di bawah. Barangkali ada yang, bang ini saya mau nanya ini dong, mau biar style kayak gini, mau kayak gimana, mungkin bisa personal aja sama dia, jangan lewat saya. Udah sampai situ dulu ya teman-teman ya. Sampai jumpa di konten SOB yang selanjutnya. Bye.